kita dalam kitab Nurul Zalam, Syarah Aqidatil Awam, yang mana kita sudah sampai kepada bait tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtani. Sebelumnya baca dulu kabar. Kasya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tafdilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqun waqtanim fahaqiq waqtanim ay yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa tafdila khamsata tafsila khamsatin wa ishrina minal mursalina wa makna lazim wajaba wa furido qawluhu kullu maf'ulun bihi kulla maf'ulun kulla maf'ul bih lillazim lianna lazim idza kana bima'na wajaba fahuwa muta'addi wa amma idza kana bima'na thabata wa dama fahuwa qasirun. Qawluhu fahaqqik ay fatayaqqan adada haula'ir rusuli Rusul jamaknya Rusul jamaknya Rasul. Alladzina hum khamsata wa khamsati. Alladzina hum khamsatun wa ishruna. Kan mubtada khabar. Mubtada khamsatun khabar. Wa ishrun ma'tuf. Wa qawluhu waqtanim ay iktasib warji warbah watlub adadahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa'aqiq waqtanim. Tafsil kan kemarin ngomongin sifat-sifat Rasul apa segala macam. Tafsilnya perincian Rasul-Rasul itu khamsatin wa ishrina ada 25. Lazim kulla mukallafin wajib atas setiap mukallaf fa'aqiq waqtanim. Maka yakinkanlah, tahqiqlah, yakinkanlah waqtanim, waqtasib. Apa waqtasib? Warbah, mencari keuntungan atau carilah ada dahum, bilangan mereka. Ai yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf ayya arifa, untuk mengetahui, hukumnya wajib untuk mengetahui tafsilah khamsatin wa ishrina minal mursalin, perincian daripada 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran itu. Hafal dia harus.
orang mukallaf. Wa makna lazim artinya wajaba wa fulida, wajib atau difardukan. Qauluhu kulla, perkataan sahibun nazam yaitu kulla sebagai maf'ul bih, objek dari lazim. Wajib, apanya yang wajib? Yang wajib adalah orang-orang mukallaf. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya 25 tadi, dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke 25 alias semua jumlah afan. Bukan 25, tafsil afan ya, tafsil. Lazima fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, baliknya ke tafsil, perincian itu. Jadi yang wajib adalah perinciannya. Atas siapa wajibnya? Atas setiap mukallaf. Harus tahu. Jangan cuman Allah telah mengutus rasul-rasulnya kita beretikot itu. Tidak, harus tahu juga siapa tafsilnya. Tidak. Adam, Idris, Nuh, Soleh, alaihissalam dan seterusnya. Kenapa? Li'anna lazima idza kana bimakna wajaba fa huwa muta'addin. Karena lazima, kata lazima fi'il madi, kalau dia maksudnya maknanya adalah wajaba, wajib, fa huwa muta'addin, maka dia itu termasuk kelompok fi'il yang muta'addi alias butuh maf'ul bih. Wa amma, jangan sini sayang. Wa amma idza kana bimakna sabata wa dama. Adapun kalau lazima itu maknanya adalah sabata, tetap, wa dama dan terus, fa huwa qasir, maka dia itu qasir, enggak butuh maf'ul bih, apa kurang, pendek alias tidak muta'addi, tidak butuh maf'ul bih. Cukup kepada fa'il saja. Wa qauluhu, dan perkataan nazim fahaqqiq, maksudnya fahaqqiq adalah fatayaqqan, yakinilah dengan betul ada haula'ir rusul, jumlah daripada semua rasul-rasul itu alladzina hum khamsatun wa isrun, yang mana jumlahnya 25 orang. Wa qauluhu iktanim, waqtanim ay iktasib, maknanya iktanim iktasib, carilah, warbah dan beruntunglah, watlub dan tuntutlah adadahum, jumlah mereka. Cari tahu, maksudnya suruh cari tahu. Gitu. Wa'lam, dan ketahuilah annama dzakarahun nazim mukhalifun lima dzakarahu Suhaimi fi kitabihil musamma bil muqtadi. Ketahuilah bahwasanya apa yang disebutkan oleh nazim ini bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Suhaimi dalam kitabnya yang diberi nama Al-Muqtadi. Wasayati dzalika 'alaika qariban, akan datang penjelasannya kepada engkau sebentar lagi insyaallah. Qala Suhaimi, berkata Suhaimi, yajibu 'alal mu'mini ay ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khuddamahu asma'ar rusulil mazkurina fil Qur'an. Kata Syekh Suhaimi, wajib atas setiap mukmin untuk mengetahui ya'lama wa yu'allima, dan mengajarkan, memberitahu sibyanahu, anak-anak mereka, wa nisa'ahu, dan istri-istri mereka, wa khuddamahu, dan juga pelayan-pelayan mereka, wa asma'ar rusuli, dan nama nggak ada waknya, afwan. Asma'ar rusuli, ngajarin apa, ngasih tahu apa, dan sebelumnya harus tahu apa, nama-nama rasul-rasul al-madhkurina yang telah disebutkan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Hatta yu'minu bihim, sehingga mereka semua itu bisa beriman terhadap kesemuanya para rasul itu. Wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsila, dan membenarkan kenabian dan kerasulan mereka secara terperinci satu persatunya. Wala yadunnu, dan jangan sampai mereka mengira annal wajiba alaihim al-iman, bahwasanya yang wajib atas mereka hanya beriman bi sayyidina Muhammad faqat, kepada Nabi Muhammad saja. Fa innal imana bi jam'il anbiya'i, karena sesungguhnya keimanan terhadap semua nabi-nabi itu sawaun dzukira ismuhu fil Qur'an, baik di namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, aw lam yuzkar, ataupun tidak disebutkan, wajibun ala kulli mukallafin, wajib hukumnya atas setiap mukallaf. Wahum, dan mereka ay al-mazkurun, yaitu orang-orang disebutkan fil Qur'an, sittatun wa isruna aw khamsatun wa isrun, 26 atau 25. 26 atau 25. Berarti yang satu ada khilaf. Wa nazam tuha, ini katanya Syekh Suhaimi ya. Wa nazam tuha, dan telah aku nazamkan itu min bahril basit. Arutnya itu pakai bahar basit. Jadi kalau orang Arab bikin pantun atau syair,
ada skemanya, ada pakemnya tuh. Nama pakemnya Bahrul Basit, Arut. Fakultu, aku berkata dalam syairku, asma uruslin bi Qur'anin alaika tajib, nama-nama rasul-rasul di dalam Al-Qur'an wajib atas engkau, ka Adamin Zakariyan ba'da Yunusihim, seperti Adam Zakaria setelahnya Yunus, Nuh wa Idris Ibrahim wal Yasa, Nuh, Idris, Ibrahim dan Ilyasa, Ishak, Yakub, Ismail, Salihim, Ishak, Yakub, Ismail dan Saleh, Ayyub, Harun, Musa, Ma'syu'aibihim, Ayyub, Harun, Musa dan Syu'aib, Daud, Hud, Uzair. So, itu yang khilaf tuh. Uzairin summa Yusufihim, Lutin wa Ilyas Dilkifli awit tahada Yahya Sulaiman Isa Muhammadihim. Nah, jadi yang disebutkan yang lebihnya satu itu adalah Uzair alaihi salam. Wa makna awit tahada Lutin wa Ilyas Zulkifli awit tahada. Tuh ada juga Zulkifli. Ya. Jadi berapa jumlahnya? Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 tapi kok ada Uzair, ada dua, ada Zulkifli sama Uzair. Astagfirullahaladzim. Iya Zulkifli. Maksud aneh ingatnya Zulkarnain. Aneh ingat. La ilaha illallah Muhammad SAW. Soalnya yudkar aidan fil Quran. Astagfirullahaladzim. Zulkifli aneh. Ya. Kalau Zulkarnain khilaf. Kan disebutin di Al-Kahfi kan? Nah. Apa? Qulna ya Zulkarnain. Lah. Jangan yang itu. Semuanya lah pokoknya ceritanya menunjukkan kesolehannya maksudnya. Fa'at ba'asa baba. Sebelumnya apa? Ja'alna lupa ya. Likul syai'in sababa ya. Wa ataina min kulli syai'in sababa, dan kami datangkan kepada mereka dari setiap sesuatu itu sebab ikhtiarnya. Fa'at ba'a sababa, didatengin sebab-sebabnya. Apa yang makannya Rabbi fihi khairun. Ketika dikasih jualah sayembara, dikasih apa namanya balasan, ganjaran, upah daripada gituin apa ya, ngurung Ya'juj Ma'juj ya. Apa kata Zulkarnain, inna ma makanni fihi rabbi khairun, apa yang Allah tetapkan buat aku itu lebih baik daripada yang engkau tawarkan itu. Kan menunjukkan kesolehannya ya gitu. Tapi tidak termasuk kepada nabi atau khilaf. Itu Zulkarnain, bukan Zulkifli. Kalau Zulkifli ya bang, iya ya, itulah baik. Jadi yang diperkhilafkan di nazam ini hanya Uzair. Wa makna awit tahada, maknanya awit tahada dalam nazamnya itu kan Lut, Ilyas, Zulkifli awit tahada. Maksudnya ittihad itu satu orang, alias anna Zulkifli kila huwa Ilyas, bahwa Zulkifli itu dikatakan Zulkifli itu adalah Ilyas juga, dia juga satu orang. Zulkifli Ilyas, apalagi pakai zu. Kalau zu kan orang yang memiliki artinya. Jadi kayak lakop begitu, dijulukan. Iya, gitu. Makanya beliau makanya kan berbeda ya. Apa yang disebutkan Nadim mukhalifun lima dzakarahu As-Suhaimi. Berbeda dengan apa yang dikatakan As-Suhaimi. Kalau Suhaimi bilang 25 atau 26. Ataunya itu bukan karena tidak memasukkan Uzair alaihi salam, tapi karena menganggap Zulkifli atau Ilyas itu masih bingung dia. Satu orang apa bukan? Gitu. Ya. Terus wakila Yusha, mengatakan Zulkifli itu Yusha. Wakila Zakaria, kila Zakaria, kila
Hazqil ibn al-Ajuz, nabi yang tidak termasuk Al-Qur'an tuh, Hazqil ibn al-Ajuz. Lianna ummahu kanat ajuzan. Kenapa disebut ibn al-Ajuz? Karena ibunya adalah seorang ajuz, tua renta. Fasa'alat Allah al-walad ba'da kibariha. Dia minta kepada Allah Ta'ala anak setelah usia tuanya. Fawahhabalaha Hizqil. Hizqil apa Hizqil bacanya ini? Ajami soalnya. Maka dikaruniakanlah oleh Allah Ta'ala untuknya Hizqil. Kayaknya ini ada di ini nih, di kasanahnya Ahlul Kitab, di Bible kayaknya disebutin tuh Hazkiel. Iya, ada Bible itu dari bang ini. Anda punya Bible? Punya. Daniel ya kan? Masa Daniel nggak punya Bible? Hazkiel tulisannya kalau nggak salah di orang. Orang Nasrani. Ada namanya Hazkiel. Ya itulah. Itu Nabi, tetap Nabi Bani Israel. Iya, wajib ya, kalau nggak disebutin dalam Al-Qur'an nggak wajib diimani. Cuma ya Nabi. Itu, iya. Emang ente ke situ tujuannya. Wakil-wakilan aja ya. Kemarin ditanya apa kawan baru di masyarakat Anda juga katanya, Anda mau tanya satu Ustadz, katanya, kenapa Ustadz namanya Daniel? Kata dia bela itu, ada seharusnya katanya Ustadz Daniel, tanya bapaknya lah, tanya ibu ya. Itu lebih skandal. Ya udah beberapa kali lah dikira, apalagi sipit ada kan, kalau ada muka-muka Arabnya sih mungkin orang nggak pakai nanya dah. Cindo, kalau cewek cakep ya Cindo ya. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemana dia terlupakan? Cuy, emang dunia membuat lalai. Tuh, intaha. Qala Jalal al-Mahali, berkata Imam Jalaluddin al-Mahali, sumya dzal kifl li'annahu takaffala bisyam jami' naharihi wa qiyam jami' lailihi. Kenapa disebutkan dzul kifl? Karena dia menjamin kalau dia semua petangnya dia puasa dan semua malamnya dia qiyamul lail. Dzul kifl. Kafalah, jaminan. Takaffal. Qala al-Baijuri, berkata Imam Baijuri, was-sahih fil anbiya'i wal mursalin al-imsak an hasrihim fi adat. Berkata Imam Baijuri, yang tepat dalam masalah nabi dan para rasul ini kita imsak, menahan diri, an hasrihim bi adat, tidak fi adat, tidak membatasi bilangan mereka. Enggak kita bilang 124.000 berapa gitu. Kata Imam Baijuri. Kenapa? Li'annahu rubbama adda ila itsbatin nubuwah aw risalah liman laysa kadzalik fil waqi'. Karena boleh jadi kalau kita batasin 124.000 gitu, ini bisa mengantarkan kita kepada menetapkan kenabian atau kerasulan pada orang yang sebenarnya tidak demikian. Ini siapa lagi kita ngitungin ya? Ini 124.000 berkumpul 1.000, siapa lagi? 1.000 lagi di sejarah. Kan bisa aja, itu maksudnya ada menunjukkan kepada kita. Ya itu memang begitu katanya. Rubbama boleh jadi ada ila isbatin nubuwah abu risalah liman laisa kadzalik fil waqi. Atau sebaliknya, ila nafi dzalika amman huwa kadzalik fil waqi. Menafikan dari orang yang bukan, dari orang yang sejatinya nabi dinafikan. Kenapa? Kelebihan. Iya. Wah, kalau dia nabi juga berarti salah catatan. Dari ulang lagi catatnya. Akhirnya daripada ribut udah bukan nabi dah. Ya kan? Makanya nggak usah dibatas-batasin. Orang kan begitu kalau udah saking ininya sama ilmu, apa aja dicari sama dia, ya kan? Segala jengotnya nabi 124.000. Ya bisa jadi nabi soalnya kan. bisa jadi. Iya bener aja. Maksud aneh itu apa? Komplimen, pujian buat orang berilmu saking. Apalagi yang harus tahu nih. Ya kan? Tarik. Kalau kita kan boro-boro. Baik.
Jaga paling gampang hitung jagotnya si Pak itu. Satu. Baik. Wajib tasdik bi anna lillahi rusulan wa anbiya'an alal ijmal. Yang penting wajib engkau membenarkan bahwasanya bagi Allah ada rasul-rasul yang diutus dan nabi-nabi alal ijmal secara global. Illa kecuali itu kan yang ngomongin yang 100-an ribu itu yang wajib itu. Kecuali khamsah wa isrin yang 25 ini fayajibu ma'rifatuhum tafsilan, wajib kita ketahui secara tafsili terperinci nama-namanya Adam, Idris, Nuh, Saleh. Takutnya apa? Takutnya ada orang bilang, oh Idris bukan nabi, bukan. Karena kita nggak tahu, kita iya aja. Padahal itu termaktub dalam Al-Quran. Berarti kita tidak beriman akan Al-Quran. Ngapain mojok aja menginap di sini? Berarti Uzair ada di Quran. Uzair ada di Quran, sebutin. Kenapa kita yang mau nggak pernah itu ya? Allah sholli ala sayyidina. Itu Dzulkarnain aja disebutin. Karena khilaf, ada perbedaan pendapat. Itu khilaf dari soal nazamnya, bukan daripada yang di Al-Quran. Nama-nama orang soleh dalam Al-Quran sebenarnya lebih dari 25. Cuman para ulama beda pendapat soal ini nabi apa bukan. Nah, kalau disebutkan misalkan kayak di surat Al-Baqarah apa kalau nggak salah. Aduh lupa nih. Iya. Na'budu ilahaka wa abaik. Apa yang disebutin nama-nama nabi? Mada ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahamu abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbab. Nah, itu yang disebutin berentetan itu nabi itu. Ya. Berentetan itu. Dan ada indikator-indikator lain yang para ulama itu menetapkan si fulan itu nabi atau bukan. Oke. Ya. Ada khilaf kayak Dzulkarnain ada khilaf, terus juga Sayyidina Luqman, ya. Itu Sayyidina Imran dan lain sebagainya. Baik. Ya, kalau di Yaman tuh ada makom Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah. Kembar kalau nggak salah apa gimana, pokoknya namanya mirip Hanzal dan Hanzalah. Iya, bukan malaikat, Nabi. Banyak deh. Baik. Intaha summa akhadha nazim fi bayani asma'ihim ala tartibi wujudi musammayatihim fi arba'at abyat faqal. Kemudian nazim pengarang baitnya ini menjelaskan tentang nama-nama mereka para rasul dan nabi ala tartib sesuai urutan wujud musammayatihim, kronologi waktu, timeline. Jadi siapa yang disebutin pertama itu yang duluan ada, lalu berurut. Gitu. Fi arba'ati abyat dalam 4 bait, fagala maka berkatalah nazim, hum Adamun Idrisu Nu'un Uduma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Ta'a Khatimun Da'daya Ay awalul khamsa wal isrin, maksudnya yang paling pertama dari 25 itu adalah Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Nah, kita ketika dipanggil sama Allah Ta'ala yabna Adam, wahai anak Adam, itu sebetulnya tasyrifan lana, pemuliaan kepada kita. Jangan deh. Ya, tasrifan kita dimuliakan karena apa? Ingat, kita dikasih ingat, ente itu anak cucu keturunan makhluk yang aku ciptakan, malaikat itu suruh sujud pada dia. Nah, kita kalau ente itu keturunan pahlawan ini, ente keturunan Jenderal Sudirman. Oh bangga. Keturunan Jenderal Sudirman, cucunya Jenderal Sudirman. Senang kita. Cucunya Soekarno juga senang. Iya.
Ini. betul bapak saya ada. Oh ya lagi ada. Kan saya bilang nggak pakai su. Pokoknya kalau nggak pakai su. Untung. Baik. Ya, jadi ingat-ingat kalau ada dalam hadis misalkan, ya bna Adam, wahai anak Adam, maka itu panggilan pemuliaan buat kita. Wazanihim, yang kedua siapa? Idris, alladzi huwa hayyun fis sama'ir rabi'ah. Yaitu Nabi Idris alaihissalam yang sampai sekarang masih hidup di langit keempat. Masih hidup Nabi Idris, nyangkut. Awis sadisah atau 6, awis sabiah atau 7, aw fil jannah atau di surga. Khilaf loh. Apa soal sendal ya kalau nggak salah ya? Sendal ketinggalan apa gimana sih ceritanya? Ajak tamasya ke surga, sendalnya ketinggalan. Balik lagi ke sana, gak mau pulang. Apa begitu? Bagaimana sih ceritanya? Lupa deh. Siapa yang tahu? Ya Israiliyat tentunya, karena khasanah Bani Israil. Israiliyat nggak mesti salah ya, maksudnya bisa jadi gitu. Gimana ceritanya gitu? Kamu baru dengar dulu. Dia cerita mani aja dicolok-colok Nabi Adam dia tahu loh. Gimana dicolok? Cerita Habib Sanda waktu jelasin tafsir. Gimana? Lupa cerita. Di depan itu tadi lupa. Di depan anak-anak bagus banget ceritanya tuh. Kita terpesona tuh. Gitu. Oh ini dia lagi tahu di. Lupa cerita komplek. Nih yang ini gimana nih Nabi Idris? Ada yang. Lagi ingat gak? Ingat? Gimana ceritanya? Kirain itu, kirain mau cerita dalam lengkap kali itu. Baik, ntar kita cari pastinya ya, kita tahqiq lagi nih. Kan faktanim tadi kan, iktanim. Tunggu, enak nunggu doang. Baik. Aduh, mana tadi tuh? Ada nih. Iya, ada di sini jawabannya. Ngapain kita cari-cari? Udkhila fiha, dimasukkan ke dalamnya, dalam surga atau dalam langit-langit itu kan masih khilaf tuh. Ba'da'an uziqal maut, setelah merasakan kematian. Iya, lalu dihidupin kembali. Walam yakhruj minha, dan tidak keluar daripadanya. Udah sempat mati, terus dihidupin lagi, nggak keluar dari surga. Wahwa jaddu Abi Nuh, dan Nabi Idris ini adalah kakeknya, bapaknya Nabi Nuh alias buyutnya Nabi Nuh, jaddu Abi Nuh. Selanjutnya wasalituhum, karena nanti kan punya ini lagi, sebelum Nabi Idris yang masyhur ada Nabi Syif. Nabi Syif. Ya. Gimana? Lukis gitu. Lukis gitu ya, lukis gitu dia. Oh, di sini ada ya. Oh, nggak tahu deh tuh. Oh iya. Tutup. Oh iya pernah dengar benar. Iya benar. Nah ini cerita ngaco. TikTok apa yang benar gitu? Enggak, pernah. Jadi nggak bisa bedain kalau kayak gini. Pernah dengar. Mana yang beneran gitu. Ya nggak wajib beriman kita, nggak wajib beriman. Maksudnya nggak wajib beriman ceritanya begitu. Gitu. Iya, nambah wawasan aja. Iya. Kira ini kali lukis apa? Nah, soalnya Banyak banget nama disebut aja. Bahaya juga deh. Terus mana tadi lupa itu aneh. Yang ketiga, Nuh alladzi anjahullahu minal gharqi bitufan, yaitu yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, sambil kita ngingetin kita kisahnya nih walaupun sekelebatan. Nabi Nuh alaihissalam yang Allah Ta'ala selamatkan daripada ketenggelaman bitufan dengan oleh sebab topan. Ya. Warabi'uhum, yang keempat Hud, Nabi Hud alaihissalam. Nah ini yang diziarahin orang-orang Hadramaut di Syi'ib Hud itu. Ziarah kubro kita bilang. Ramai itu dari mana-mana orang datang. Orang Afrika ada, orang Arab ada, orang Cina ada, orang Amerika ada, orang Australia ada, semua ngumpul. Kita mau ketemu Habib-Habib masyhur, ulama-ulama masyhur, semua di sana gampang banget. Anda pernah ketemu Habib siapa? Habib Hamid
Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Malaysia. Kayak Amir Hamzah. Amir Hamzah ketemunya di sono, di sini belum pernah ketemu deh. Iya, ketemunya malah di sana. Ya Allah. Kalau di sono kan nggak ada ring-ringan, nggak ada ring 1, ring 2, bebas aja kita. Iyalah. Iya, maksudnya sulit lah birokrasi. Itu bikin sulit orang mulu. Ya. Gampang banget ketemu beliau-beliau tuh, Masya Allah. Ya. Abu Ya Baharun aja kalau lagi ziarah tuh duduk aja di nggak ketahuan gimana ponjokan. Ya Allah, Masya Allah deh. Itu Siip, itu daerah satu desa, satu kampung lah gitu. Tapi kalau lagi nggak musim ziarah, sepi, nggak ada siapa-siapa. Paling ada 1-2 orang jagain. Tapi rumah mulu. Makanya di sana nggak ada yang sholat Jumat. Kalau kita lagi ziarah nih Jumat nggak ada sholat Jumat karena bukan orang mukim. Gitu. Habib Umar nggak sholat Jumat. Jangan dipotong. Habib Umar nggak sholat Jumat. Waktu ziarah, astagfirullah. Baik, lanjut. Wa rabi'uhum Hud alladzi anjalallahu minar rihi sarsar ay asyadid. Dan adalah Nabi Hud alaihissalam yang keempat yang Allah selamatkan daripada angin sarsar, apa angin yang puting beliung. Syadid. Sautuhal lati ahlakat adan. Yang suaranya berarti yang tadi tuh sahih tuh. Suaranya menghancurkan kaum Ad. Jadi Nabi Hud alaihissalam kaumnya namanya kaum Ad. Dihancurkan oleh angin, tapi suaranya yang bikin memekakkan itu yang membuat mati. Tadi tuh yang diadapkan pakai soihah itu tuh. Saut. Kenapa mati, Kas? Enggak. Apa ente menikmati ciptaan Allah? Wa khamisuhum yang kelima. Salih alladzi anjahullah min sayhat. Oh, ini nih berarti beda lagi. Ini secara sharih bilangnya sayhah juga. Nabi Saleh alaihissalam yang Allah selamatkan dari sayhat Jibril allati ahlakat Samud. Dari sayhah. Apa sayhah berarti ya? Cari deh nih. Coba cari. Seharusnya teriakan kenceng sayhah itu. Sayhah. Petir. Karena tempat bermain salah mawana Petir. Dia ngapa ngomong dari tadi? Orang salah salahin, jangan didukung. enak dia tuh kalau ada guru enggak siapa tahu emang sama kan artinya teriakan itu sama intinya suara yang gede Ustaz. Coba dulu cari dulu biarin. Iya, di Qurannya bagus. Satu Qurannya satu maknanya. Kalau bisa Arabi. Iya. Jangan sayang sini. Sautun Ali. Bahasa ininya. Suara yang keras ya. Petir. Jadi petir apa suara keras nih? Coba dicari terjemahan dulu deh biar lebih ini. Atau tafsirnya cari di mana? Soihatan ada di Yasin ya? Ya kan? Ada di Yasin. Fa akhadat humus soihah. Oh, hasibah berarti jangan klik gitu. Suara keras, suara guntur. Oh ya udah, oke. Terus? Nah, benar ke dalam ini. Terus? Dah, baik. Ya, itulah maknanya itu berarti. Ya, Nabi Hud alaihissalam Allah selamatkan. Nabi siapa tadi? Terakhir. Nabi Saleh Allah selamatkan daripada guntur atau suara kerasnya Jibril alaihissalam allati ahlakat Samud yang menghancurkan kaum Samud.
Wasadisuhum yang keenam Ibrahim bin Tarikh. Ibrahim bin Tarikh. Bi fathir ra alladzi anjahu Allah taala dengan memfathahkan ra, yang mana Allah selamatkan minarrih daripada angin tarmil kafirina bil hijaratis sigar, yang angin yang melempari orang-orang kafir dengan batu-batu kecil. Jadi anginnya bawa batu, batunya kelempar orang-orang kafir. Namrud. Hidup segap tuh kalau cerita Namrud tuh, keren banget. Tamam. Musaminuhum yang ke-8 Ismail ibn Ibrahim alladzi ummuhu Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim anaknya, yang mana ibunya adalah Hajar, Siti Hajar. Kalau orang ahlul kitab mengimaninya adalah siapa? Siti Saroh, ibunya Ismail alaihissalam. Tetap bukan itu masalahnya. Yang disembelih Ishak anaknya Saroh, alaihissalam. Watasi'uhum yang ke-9 Ishak bin Ibrahim, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ishak bin Ibrahim aidan alladzi ummuhu Saroh, ibunya Saroh. Wa ashiruhum yang ke-10 Yakub bin Ishak. Yakub bin Ishak, anaknya Ishak, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian disebut juga apa? Israil. Tuh, Nabi Yakub alaihissalam yang kemudian lakopnya adalah Israil. Maka Bani Israil itu anak cucu keturunannya Ishak, oke, betul. Dan anak cucu keturunannya Yakub. Benar kan? Anaknya emang 12 sesuai dengan klan di dalam bangsa Yahudi itu 12 itu. Salah satunya Benyamin. Hah? Iya aja. Wahadi asyarahum yang ke-11 Yusuf bin Yakub, anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Bani Israil mali'atun bil anbiya, dipenuhi dengan para nabi. Nggak heran kalau datang Nabi Muhammad SAW, enak aja biasanya dari klan gue, kenapa jadi kesini-sini? Hasut dia. Begitu ceritanya. Petaninya beriman. Dia nggak nonton itu di YouTube Daniel Fatahillah. Ahlul kitab tadinya beriman. Ya, ada yang komen tuh. Begini nih kalau orang menafsirkan satu persatu ayat melalui perspektifnya. Quran surat ini. Bagus. Terus komentar menaikkan view-ku. Orang begitu ya kalau dikasih apa namanya? Judul-judul clickbait langsung. Insyaallah. Kemarin web terbaru apa? Botak M dan botak profesor dalam perspektif Iki. Ada. Makanya itu salah jawab itu nggak nonton lagi ya. Seharusnya nonton, jangan. Ini asli nih. Amat clickbait. Ada. Bener kan kita ngomongin botak M? Bener kan botak profesor? Yes, ada secara jelas. Kita cuma tahunya istilahnya namanya botak M. Yang begini namanya botak profesor. Nggak tahu padanan katanya bahasa Indonesia apa. Ini Anda tanya, botak yang di sini namanya botak apa? Yang di sini mulai tumbuhnya di tengah-tengah. Tuh kan, itu bilang botak profesor kan? Nah, ya kan, ya udah. Itu bukan clickbait, emang begitu. Lanjut. Wasani asyarahum yang ke-12 Ayyub bin Amus bin Razah bin Rum bin Ais bin Ishak alaihissalam, masih keturunannya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Ayyub alaihissalam. Terus wasalis asyarahum yang ke-13 Su'aib Khatibul Anbiya. Su'aib jubirnya para nabi, lakopnya tuh Khatibul Anbiya, jubirnya para nabi. Jubir, khatib kan jubir. Warabi'u asyari'im yang ke-14 Harun bin Imran alaihissalam. Saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Saudara kandung.
Sama-sama anaknya Imran alaihis salam. Nah, tapi kalau kata Gus Baha itu siapa namanya? Nabi Harun alaihissalam bin Imran itu jadi nabi proposalnya Nabi Musa alaihissalam. Bahasanya. Ya apa sih ayatnya? Ada ayatnya sahihnya apa? Ingat ya? Ya, ini kan antara lidahnya kebakar. Iya, lidahnya kebakar. Buat jadi penjelas. Iya, betul. Karena kalau soal fasih lebih fasih Nabi Harun alaihissalam. Gitu. Apa ayatnya? Aywa waj'alni waziran min ahli Haruna akhi, dan jadikan buat aku wazir. Wazir tuh menteri kan, artinya kalau secara harfiah kita sekarang alias orang yang saling bermusyawarah. Ini bagaimana nih? Ini bagaimana nih? Nah, siapa daripada golongan keluargaku sendiri, yaitu Harun akhi. Harun saudara. Proposal nggak tuh? Proposal minta. Ya. Aki. Gue udah pernah itu. Nah, nanti kalau di antara ente ada yang jadi wali, ya Allah, saudaranya tolong jadiin juga ya Allah. Gitu. Ini kembali kali saya. Hah? Dia coba kali ini kembali. Jadi makin jelas. Gelap. Lanjut. Mana tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa khamis asyarahum yang ke-15 Musa ibn Imran Aidan. Musa anaknya Imran juga. Bahwa aku Harun asy-Syaqiq. Maka Nabi Musa itu saudara kandungnya Nabi Harun. Wa ummuhuma, ibu keduanya namanya Yohanes. Nggak tahu dah tuh. Ya, nggak tahu. Tanyanya pendeta, jangan tanyaan. Iya. Ada kan nggak tahu di sini nih tahu. Bacanya Yohan. Bal. Wasadis asyarahum yang keberapa ya? 16. Gimana bacanya nih? Yasa ibn Uktub ibn al-Ajuz. Wasabi'u asyarahum Zulkifl 17 Zulkifl. Wasamin asyarahum Daud ibn Isha. Daud bin Isha. Watasi asyarahum Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Wa isrun Ilyas ibn Akhi Musa. Dan yang ke-20 adalah Ilyas bin Akhi Musa, anaknya saudara Musa. Belum tentu Harun ya. Belum tentu. Baik. Wal hadi wal isrun yang ke-21 Yunus bin Mata allazi anjahullah minal gham. Yunus bin Mata yang Allah selamatkan daripada gham. Apa gham? Apa Nabi Yunus diapain? Iya itu. Hud. Hud berarti ya. Kalau gham kan aturan ini ya nih. Awan aslinya. Apa? Awan mendung gham. Hah? Apa? Humum. Iya gumum. La. Masa diselamatkan dari rasa sedih? Nabi kok sedih? Ngapain Nabi sedih? Hah? Ya kalau bahasanya gom negatif. Negatif. Nabi Yunus. Mbak Del Gom nih. Tapi kan dia sedihnya kan karena kecewa sama kaumnya. Iya ya. Bener ya. Yunus bin Mata alladzi ajallahu minal gham, yang Allah selamatkan dari kesedihan, kekecewaan. Hah? Dan Nun. Kurang kenceng nih nggak kurang. Wanajainahum minal gham. Wanajainahum minal gham. Kedua tetap kalau itunya dimakan hut ya, mungkin gham. Hut. Ya. Tafsir ya kali.
Yang gom dimaksud adalah hut itu sendiri, atau gara-gara hut jadi gom, atau gara-gara sebab sebelum hut jadi gom. Beliau kenapa naruh begini? Iktidaan bil Quran. Quran bilang gom ya gom. Gitu ya. Baik. Wazani wal ishrun ke-22 Zakaria ibn Adzan. Wasalis wal ishrun Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria alladhi huwa sayyidus syuhada yaumal qiyamah. Yang mana Yahya bin Zakaria ini adalah sayyidus syuhada yaumal qiyamah. Pemimpinnya para syahid di hari kiamat. Wa qaiduhum ila jannah, dan pemimpin mereka masuk ke surga. Orang-orang syahid itu nanti yang bawa, yang giring, bimbing adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya ini mungkin jarang kita dengar ceritanya, cuman termasuk yang Masya Allah, OP. Betul, overpower. Karena mukjizatnya juga Masya Allah. Sama sama Nabi Isa alaihissalam. Soal ini dulu apa ya? Fil kahli, apa bisa ngomong waktu masih dalam buayan, salah satunya. Apa aja tuh ayat-ayat tentang Nabi Yahya? Ibn Jurayj ada 4 apa 3 ya lupa. 4 di kitab apa tuh ya? Lupa. Di Mi'raj Dardir kayaknya. Di kitab Isra Mi'rajnya Imam Dardir disebutin 4 orang yang bisa ngomong dari masih kecil. Nah, salah satunya Nabi Yahya alaihissalam. Apa ayatnya Nabi Yahya alaihissalam ini? Selain kudul kita babi kuah. Atainahu hikmah. Apa? Memurujaah penting gitu ya. Rabbi bukan dinyanyiin, didendangin sama yang orang Afrika tuh sering. Aduh, ntar cari deh, lupa nih. Baik. Lagi mau rejah cepat. Kira lagi jadi. Baik. Lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi ya? Wadzabihul maut. Nah, Nabi Yahya alaihissalam nanti yang menyembelih kematian yaumul qiyamah. Jadi kematian itu nanti ditajesid, dijasadkan seperti kambing hitam. Nah, kematian kan bukan zat, tapi nanti ditajesid, dijasadkan, disimbolisasi seperti kambing hitam. Nanti yang nyembelih adalah Nabi Yahya alaihissalam itu, yang mana menyimbolkan setelah ini tidak ada lagi kematian. Ya, enak dong saat nggak ada kematian. Ya, kalau masuk surga enak, masuk neraka mendingan mati. Iya. Hah? Apa? Kan kalau orang kita kan kalau beli neraka kan ada jatah. Iya. Kita ujian di dunia cuman berapa tahun aja, pot-potan. Ya. Di neraka lagi pula ribuan tahun. Jangannya kalau bisa ya Allah. Untung ada patur. Patur jawabannya asal Allah yang mau. Iya. Benar sih, benar. Karena kemauan Allah. Bukan bab risalah awalnya soalnya. Kan likuli maqamin maqal, likuli maqalin maqam, ada tempatnya masing-masing lah ya. Jadi yang mental tuh Baik, ini lagi hilang lagi itu Yahya gaduhul maut yaumul qiyamah. Maka OP banget tuh, banyak banget peran Nabi Yahya alaihissalam. Yajja'uhu wa yadbahuhu bisyufratin fi yadihi wan nas yanzuruna ilaih. Dibaringkan lalu disembelih dengan syufrah. Apa syufrah nih?
Nggak tahu nih Syufra nih. Di tangannya mungkin pisau atau apapun alat sembelih di tangannya, dan manusia semuanya pada melihat ke arah penyembelihan tersebut. Wa inna makhtassa duna ghairihi minal anbiya bila fil maut nih. Jainab. Wa innama, sebab opeknya Nabi Yahya alaihissalam dikhususkan Nabi Yahya alaihissalam daripada selain beliau daripada para nabi dalam menyembelih kemautan. Kenapa? Listiqaqi ismihi min diddihi. Oh, iya. Karena namanya itu diambil dari lawan kematian. Yahya, kehidupan. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Alaihi salam. Allah. Ya. Warabi wal isrun, yang keberapa? 24. Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Ini sejaman nih. Nabi Yahya sama Nabi Isa. Sejaman dia. Sejaman. Serius. Ya percaya banget dia. Hah? Beda tempat. Selalu Nabi itu diutusnya beda korwil. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Nasih. Dan nggak ada yang sejaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sejaman? Musailamah. Enak aja. Kalau kadzab. Ada lagi perempuan tuh siapa namanya? Alika. Maksudnya bagi orang-orang yang percaya itu maksudnya. Alik. Gila. Ya boleh. Siapa perempuan namanya, lupa nih. Hah? Enggak, zaman sahabi. Gue lupa. Ngapa jadi pada ngaco sih belah jadi. Deh. Wa huwa allazi khalaqahu Allah taala bighairi ab, dan dialah Nabi Isa alaihissalam yang Allah ciptakan tanpa adanya bapak. Wal khamis wal isrun, yang ke-25 Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal makna bi qaulin nazim, inilah makna qaulnya nazim, Toha. Wa Toha khatimun da'gaya. Enggak disebut nama Nabi Muhammad tapi Toha. Kenapa? Li'annahu ismun min asma'i nabiyina Muhammad SAW. Karena Toha itu salah satu namanya Nabi Muhammad. Toha, Yasin. Kila maknahu Badr. Katanya ada yang mengatakan makna Toha adalah Badr, purnama. Dan Rasulullah juga Badr, purnama. Li'anna ta bitis ahwalha bi khamsah. Karena to itu dalam rangkaian huruf hijaiyah nomor 9. Masa sih? Mana mungkin? Gimana? Di anda to, karena huruf to bitis'ah, walha bi khamsah. Maksudnya gimana to 9? Oh, ini kan To 9. Set. dibalik 3 juga. Oh iya. Dibalik. 5. Iya bahasa Arab. To. Ini kan to nih. To balik 9. Beneran dibalik tuh itu. Iya benar. Dibaliknya di sini maksudnya. Kan gini bahasa. Benar sisa. Ini di sesi ini ada jadi diragukan banget. Ada ini juga yang Arab yang kata ada angka itu. Itu kan angka Arab memang. Bukan kayak alif itu angkanya berapa, itu berapa gitu. Bukan itu kan. Kan bahasanya gini nih. Oleh anak to bitis'ah, karena to itu dengan 9 bahasanya nih, dengan 9. Wal ha bil khamsah, dan ha dengan 5. Ya gimana lagi ketemunya? Tadi kan aneh nggak K juga tuh. Maksudnya apa nih? Nih dengan nih maksudnya apa nih? Hitung 1 2 3 salah ternyata tadi kan. Coba kita berbalik. Tapi lah nggak dibalik udah 5 gimana lo? Ya, iya nggak usah, itu nggak usah dibalik, ya udah. Enggak Sat, itu kan bisa juga 6 ya, Iya, enggak lah, kan bahasa Arab kan 6 begini deh. Oh, Iya, yes, oke. Taslim. Ya kalau ada ketemu jawabannya yang lain maksudnya apa silakan.
Maksudnya gimana? 9 tambah 5 berapa ya? 14. Ayyamul bid. Hari di mana purnama ada, makanya dikata Toha Badr. Lebih mantap sekarang? Lebih mantap? Deh. Apalagi nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fal jumlah arba'a asyar, fal badr huwa lailah arba'a asyar. Maka jumlahnya adalah 14. Dan purnama itu malam ke-14. Wakila, ada lagi nih, kila lagi nih. Mikir lagi gitu nih. Maknanya adalah syifa min kulli da. Toha artinya adalah penyembuh dari segala macam penyakit. Wa an Ja'far as-Shadiq, dari Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Wakila, maknahu tuba liman ihtada. Maknanya Toha adalah beruntung bagi orang yang diberikan petunjuk. Wakila maknahu matma'us syafa'ah lil ummah. Tempatnya mencari syafaat bagi umat. Matma' itu dari tomak. Matma' tempatnya tamak, alias mencari rakus kita akan syafaat. Di mana tempatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup deh. Lumayan tuh. Para nabi. Nah, ini masih ngeling nih sama tadi risalah Mu'awanah ya. Yaitu kita memikirkan keadaan-keadaan, akhlak-akhlak, amalan-amalan, kejadian-kejadiannya para aulia Allah dan juga musuh-musuh Allah. Bagaimana Ustadz? Kan ini nabi, bukan ngomongin wali. Kan tadi kan mikirnya ngeling dari mananya, Ustadz ngarang-ngarang mulu tuh, nyambung-nyambungin. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Baru kemarin. Ini juga pelajarannya. Nabi itu udah pasti wali. Tapi tidak semua wali nabi. Gitu. Jadi wali itu itor gedenya ya. Paham? Wali itu udah pasti makhluk. Ya kan? Makhluk. Dia makin gede aja lagi. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kaitan akidah? Ini ada bagus kitab nih. Nailul Maram, Akidah Islam dari Imam Haddad, Akidatul Islamnya Imam Haddad, ditaklikin lah ini, bukan disarahin. Tapi banyak ceritanya tentang berkaitan dengan akidah. Boleh kapan-kapan kita selingin pakai ini kitab. Fadhal, hal min soal. Mati guys.